Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa sahabat-sahabat, menyapa teman-teman. Saya adalah Izul Mutakin, founder Narasi News ID. Jadi saya hari ini ingin membuat video. Isinya adalah hal-hal yang isu-isu yang saat ini viral, akhir-akhir ini viral diperbincangkan, yakni terkait pupuk. Namun bukan soal distribusi pupuknya, akan tetapi dugaan penerimaan uang yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi saya ceritakan ulang. Di salah satu daerah itu ada pihak yang melakukan penarikan uang kepada penerima pupuk gratis. Nah, perlu garis bawahi, pada prinsipnya pupuk itu gratis. Kemudian ditariklah saat hendak mau mengambil pupuk, itu ditarik. Nominalnya juga tidak sedikit, sebesar 50.000. Setelah ditanya, ternyata uang itu akan digunakan untuk transportasi, artinya uang untuk biaya transportasi nominalnya 50.000. Dan tentu hal tersebut menjadi suatu persoalan karena ada beberapa pihak yang merasa tidak terima ditarik karena memang merasa gratis. Sehingga ketika itu ditulis di media dan dimunculkan ke publik, ternyata itu menjadi sangat ramai dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Dan hingga akhirnya sampai kepada Bupati Situbondo. Jadi sampai kepada Bupati Situbondo, Pak. Saat itu Bupati langsung marah mendengar hal itu. Karena dari awal ketika turun ke masyarakat, beliau selalu menyampaikan bahwa pupuk gratis, pupuk gratis, pupuk gratis. Namun kemudian ada oknum-oknum yang masih melakukan penarikan. Otomatis sebagai pimpinan daerah beliau marah. Maka beliau langsung menghubungi pihak dari Dinas Pertanian untuk melakukan penyelidikan. Siapa sih orang yang berani melakukan penarikan itu? Setelah diselidiki oleh pihak Dinas Pertanian, ternyata ketemulah orang-orangnya. Maka setelah diklarifikasi, ternyata dalihnya memang benar untuk biaya transportasi. Namun mau tidak mau uang itu harus dikembalikan. Untung saja pihak yang bersangkutan yang melakukan penarikan itu bersikap proaktif. Dia mau mengembalikan uang yang telah ditarik dari masyarakat sebesar 50.000. Namun apakah persoalannya kemudian berhenti di situ saja? Tidak. Saya rasa tidak. Karena kenapa kok tidak? Karena bisa jadi di daerah-daerah lain juga terjadi hal demikian. Nah, bagaimana jika daerah-daerah lain sudah kadung ada penarikan, sudah kadung ada ditarik uangnya masyarakat juga, hanya saja tidak terpublish? Maka mereka harus melapor kemana? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Artinya jangan sampai ada kasus yang sama itu terulang kembali. Yang pertama, yang paling prinsip adalah keberanian masyarakat untuk speak up. Jadi masyarakat ketika merasa dirugikan dan merasa ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, itu harus mulai berani bersuara. Apalagi itu menyangkut anggaran negara. Karena sekali lagi anggaran negara itu adalah hak kita. Anggaran negara, anggaran daerah itu adalah hak kita. Memang diperuntukkan untuk masyarakat, memang diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ketika dari pemerintah daerah sudah gratis, harusnya ke bawah juga gratis. Tidak ada penarikan. Oke lah, boleh misalnya biaya untuk transport, tapi ditawarkan dulu kepada pihak yang bersangkutan. Ini pupuknya mau saya bawakan apa mau dibawa sendiri dengan biaya sekian. Kalau tidak mau ya sudah jangan. Kalau mau ya sampaikan biayanya sekian. Dan harus real itu. Dan harus diterima oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga tidak terjadi miss, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ini penting kita sadari. Namun saya khawatir ada di daerah-daerah lain juga terjadi hal-hal seperti ini. Saya khawatir justru ada oknum-oknum yang memanfaatkan pupuk gratis ini untuk meraup keuntungan. Nah, jika itu terjadi, harus bagaimana masyarakat? Kemana mereka harus melapor? Ini tentu kan juga harus difikirkan. Jangan kemudian hanya satu kasus itu selesai namun tidak ada tindak lanjut. Apalagi dengan tegas. Bupati Situbondo itu sangat kecewa dan bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum jika ada oknum-oknum yang bermain-main dengan pupuk itu. Ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk itu. Sebenarnya Bupati sudah menyediakan pupuk itu, sudah menyediakan pupuk untuk masyarakat, menggratiskan karena apa? Karena untuk membantu masyarakat di tengah kelangkaan pupuk, di tengah harga pupuk yang mahal. Hal seperti ini tentu harus sama pemikiran Bupati dengan pihak-pihak yang ada di bawahnya, dengan pihak-pihak penyalur. Misinya sama, ingin petani sejahtera. Misinya sama, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat. Misinya sama, ingin memudahkan masyarakat.
Bahaya jika misinya berbeda. Bupati ingin menyejahterakan masyarakat, tapi di bawah misalnya ada pihak-pihak yang mencari keuntungan. Tentu hal itu tidak etis. Tentu hal itu sangat disayangkan jika memang benar-benar terjadi. Nah, karena sudah ada suatu kejadian, maka tidak boleh kejadian-kejadian lain juga terjadi. Maka harus ada nomor kontak yang kemudian bisa dihubungi agar ketika masyarakat mengalami kerugian, agar ketika masyarakat merasa ditarik uang padahal pupuk itu gratis, mereka bisa melapor. Sebenarnya mungkin ya di portal berita Naris News ID sudah pernah ditulis. Namun agar lebih jelas saya coba hari ini komunikasikan dengan salah satu kepala bidang di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo agar lebih jelas gambarannya bagaimana jika ada lagi masyarakat yang ditarik uang saat hendak mengambil pupuk gratis itu, atau bagaimana masyarakat yang sudah kadung ditarik uang, mereka harus melapor kemana. Jadi Mas Mala kabit tanaman pangan ya? Kabit tanaman pangan. Oke, siap Mas. Nah, saya ulang lagi. Tadi itu ada informasi terkait penarikan uang untuk pupuk gratis. Alasannya di salah satu daerah. Alasannya untuk biaya transport Mas sebesar 50.000 hingga akhirnya setelah diselidiki oleh Dinas Pertanian yang pihak yang bersangkutan itu mengembalikan uang 50.000 itu, benar ya Mas? Betul. Benar. Artinya kan hal ini tidak sesuai aturan ya sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu, karena tidak ada instruksi untuk penarikan uang kan ya Mas? Iya. Nah, jika persoalan itu kemudian terjadi di daerah lain Mas Basmala, kira-kira bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kalaupun harus melapor, kira-kira harus melapor kemana Mas? Iya. Jadi misal ke depan masih ada petani yang dimintai uang oleh oknum, yang jelas oknum itu Mas, karena dari kami tidak ada berita seperti itu. Ya, petani tersebut bisa pertama melapor ke petugas lapangan setempat atau ke Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, atau langsung WA saya, enggak apa-apa. Saya sudah cukup gerah dengan persoalan ini. WA ke saya, nanti akan kami langsung konfirmasi, akan kami cek. Kalau perlu kita turun ke kelompok tersebut untuk mengklirkan apa betul ada pungutan dan untuk apa. Kalau memang terbukti itu berupa pungutan yang tidak sah, ya kita pastikan harus dikembalikan. Seperti yang sudah di desa Klatakan itu contohnya. Apa mungkin Mas prosesnya sampai misalnya ada yang memang benar-benar melakukan penarikan besar-besaran atau sebagainya, apakah mungkin ada yang nanti bisa dibawa ke proses hukum Mas misalnya terjadi kembali? Ya, saya belum berpikiran ke situ Mas, tapi kalau sudah sifatnya pungli ya segala sesuatu bisa dimungkinkan tentunya. Kan kebetulan kami tidak paham masalah pidana begitu. Tapi kalau itu sifatnya pungli, ya bisa saja nanti kita bawa ke arah sana. Tapi tetap kami akan lakukan pembinaan dulu, persuasif, ya berupa pengembalian itu dulu. Kalau itu tidak berhasil, ya bisa kita pikirkan langkah selanjutnya. Oke, siap Mas Basmala. Jadi nomor jenengan enggak apa-apa ya, saya sebarkan ya, Pak. Enggak apa-apa, sudah, demi petani Situbondo berjaya. Oh, nggih, siap Mas Basmala, mantap itu. Nggih, makasih banyak atas waktunya, Mas. Siap. Semoga lancar segalanya. Amin. Makasih Mas Isul. Nggih, makasih monggo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.